Fakta sejarah apa? Fakta sejarah apa yang Anda ingin gali di Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu. Kalau memang benar-benar Zulkarnain ini sosok yang nyata atau dia real hidup pada zaman sejarah yang lalu, harusnya ada yang mengkonfirmasi nama si Zulkarnain. Kenapa harus ada? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kalau itu dasarnya, saya boleh bertanya dong kepada saudara. Ya, tolong konfirmasi dulu dong, konfirmasi dulu tentang Adam. Ada nggak tokoh sejarah yang menceritakan Adam itu dulu? Coba, ayo. Ada. Nah, silakan. Siapa nama tokohnya yang hidup pada zaman itu, yang sesaman dengan Adam? Silakan. Itu yang sesaman dengan Adam, sejarawan yang menceritakan tentang Adam itu namanya siapa, Bu? Ya, yang menceritakan tentang Adam adalah nabinya Allah, yaitu Musa. Monyet, Anda turun. Betina monyet turun. Kau bikin emosi saya. Kau bodoh, bahlul, tulul. Kamu kalau ditanya, harusnya kau menjawab sesuai dengan keinginanmu terhadap pertanyaanmu. Kamu kan yang menggali tentang Quran. Mana sejarawan yang menceritakan tentang Zulkarnain? Saya juga. Inilah kelemahan Kristen. Kalau bertanya tentang Islam, wah paling kritik sekali. Oh, kritisnya minta ampun. Giliran dia ditanya tentang agamanya, lebih bagus kita mendengarkan kentut kucing daripada mereka menjelaskan. Oke, Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Masih bermakna kentut ayam jantan pada hari Jumat daripada mulut orang Kristen ketika ditanya tentang agamanya. Ya, masih bermakna suara anjing ketimbang suara Anda. Ya kan suaramu suara anjing, kan kau pemakan anjing. Kan sama aja. Apa? Masih bagus. Saya nggak makan anjing, kau makan anjing. Kau nggak makan anjing rupanya. Kau makan anjing, berarti kau sebagian dari badanmu itu adalah anjing. Gitu aja kau repot. Sekarang siapa yang makan anjing, maka tubuhnya penuh dengan daging anjing. Siapa lah itu? Kamu lah itu. Ya suka kalau mau diskusi. Maka anjing-anjing kalau naik ke sini, para anjing kalau naik ke sini, tolong ikuti irama kami yang manusia ini, ya. Ya betul. Oke Bang Juma, selamat. Ya, ini anjing apa ini? Anjing betina ini diskusi pakai topik. Mau judul apa? Mau tema apa? Saya mau bertanya sama Bang Juma. Mau bertanya doang, nggak mau diskusi. Saya mau bertanya sama Bang Juma, guru Anda kan? Enggak mau bertanya doang atau mau diskusi? Ya, habis saya bertanya, silakan Bang Juma bertanya kepada saya. Oh, tanya jawab, oke. Lanjut. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Apakah Isa disebut kalimatullah di dalam Al-Quran? Ya, dia adalah makhluk Allah yang berasal dari kalimat Allah. Oke. Jadi Isa itu disebut kalimatullah, yaitu berasal dari Allah. Apakah perkataan Allah itu adalah Allah, Bang Zuma? Bukan. Apakah berasal dari Allah? Iya, berasal dari Allah. Oke, jadi perkataan Allah itu berasal dari Allah, tapi bukan Allah menurut Bang Juma. Yes. Oke. Kalau Isa itu disebut kalimatullah, maka di Quran surat 4 An-Nisa 171 benar kata Bang Zuma, benar kata Bang Zuma. Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Di Quran 19 Maryam 17 benar apa yang dikatakan Bang Zuma. Kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Benar apa yang dikatakan Bang Zuma di 43 Asy-Syukruf 61, Isa itu
kalimatullah, dan sesungguhnya Isa inilah jalan yang lurus. Benar apa yang dikatakan Bang Suma di Quran surat 43 sugruf 61 juga. Ini bertanya apa sih? Isa itu memberi pengetahuan. Ujung-ujungnya perpuluhan ini. Iya. Bro, kamu kan bikin saya dulu. Bikin aja pertanyaan baru dijawab. Kau yang nerangin malah. Kau kayak guru di sini. Bikin pertanyaan. Iya. Ujung-ujungnya Kalau perpuluhan. sudah dikatakan Bang Suma sudah membenarkan. Bikin pertanyaan. Begini caranya bertanya. Apakah? Tolong dijelaskan. Apa yang dimaksud gitu loh. Silakan. Siap, Bang. Ya, Bang. Jadi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Bang Suma, Isa itu disebut kalimatullah berasal dari Allah. Kenapa Isa itu, apakah harus diikuti dan diimani dan dituhankan? Oke. Mati meja. Nggak apa-apa, menjawab. Nggak apa-apa. Nabi Isa itu manusia ciptaan Allah yang berasal dari sifat kalam yang melekat pada diri Allah, yaitu kehendak Allah untuk menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Karena dia manusia, dia makhluk roh, maka tidak pantas kemudian dituhankan karena dia ciptaan, dia adalah roh. Nabi Isa itu adalah makhluk roh yang dibungkus dengan biologis, maka dia tidak pantas dituhankan bagi orang waras. Tapi kalau ada orang gila yang mau menuhankan, silakan saja. Begitu, saudara. Dari jawab ya. Belum Mas Suma. Udah dijawab, masa kamu nggak punya kuping mendengarkan jawaban? Ya, tetapi kenapa di dalam Sebentar, izin, Oh, benar, Bang, aduh. Bang dengar, izin. Yang dia bawa tadi Gurunda, yang menjelma menjadi manusia sempurna itu Jibril Oten, Maryam 17. Udah nggak apa-apa, nanti kita nyoba Lanjut, lagi. Gurunda. Bikin lagi pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, jikalau Isa itu disebut kalimatullah dan dia bukan dia dikatakan ciptaan, tetapi kenapa di kitab Anda di Quran 21 Al-Anbiya 91 mengatakan, ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya dalam kurung Maryam, lalu kami tiupkan kepadanya roh kami dalam kurung roh Allah, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda dalam kurung kuasa Allah bagi semesta alam. Bagaimana mungkin Pertanyaan. roh Allah itu adalah ciptaan? Pertanyaan. Apakah roh kami ini adalah roh ciptaan? Apakah ini Oke, maksudnya? udah cukup. Kami tiupkan Udah cukup. Langsung banyak. Habis ini Inilah kesalahan Kristen karena menganggap roh itu adalah pencipta. Ini tadi yang saya katakan, kesalahan fatal Kristen ini menyembah roh. Ketika dikatakan roh kami, itu sama halnya dia mengatakan air kami, langit kami, bumi kami, makhluk kami, rumah kami, ciptaan kami. Apa bedanya roh kami dengan tanah kami, dengan alam kami, malaikat kami, manusia kami? Coba Anda baca di Kejadian 6 nomor 3 tuh. Atau Sakaria 12 nomor 1 tuh. Untuk memahami Quran. Coba minta tolong sama dalil yang kusebutkan tadi. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah rohnya Tuhan. Tetapi bukan Tuhan, rohnya Tuhan. Sama seperti udara yang masuk ke dalam hidung kita ini adalah udaranya Tuhan, udarahku, rohku. Bukan berarti udaraku itu adalah aku. Sama seperti ketika saya mengatakan mobilku, rumahnya Suma, rumah kami, kantor kami, kampung kami, mobil kami. Bukan berarti mobil itu adalah kami. Ini kesalahan fatalnya orang Kristen. Karena Kristen itu penyembah roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Oke Bang Juma. Silakan. Udah dua pertanyaan nih. Terakhir satu lagi ya. Ntar dulu saya yang ngatur. Nah, Oke. satu lagi silakan.
Kalau Anda katakan, sudah saya catat tadi, kalau Anda katakan Kristen menyembah roh karena Allah kami itu roh. Sekarang saya tanya, menurut kepercayaan Abang, Allah Anda itu wujudnya apa? Roh atau zat? Zat itu bahasa Arab. Artinya esensi, hakikat. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Tuhan adalah roh atau zat? Tuhan kami adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Ya, wujudnya apa, Bang? Wujud Tuhan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Baca 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi, supaya Anda bisa menerima, supaya Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Kalau Anda nggak paham, baca 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi yang maha tinggi itu tidak serupa dengan apapun. Anda nggak akan paham. Udah cukup. Nggak akan paham kalau cuma Al-Quran. Silakan Bang Juma lagi yang nanya dia. Ya, saya mau tanya kepada saudara, siapa yang menciptakan tangan imutnya Yesus? Jawab. Yesus bukan ciptaan, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan tangan jemari-jemarinya Yesus itu? Jawab. Ya, sebagai kemanusiaan yang mencipta adalah Bapa, tetapi Yesus itu bukan ciptaan. Bagaimana Sebagai mungkin kemanusiaan- Yesus itu bukan ciptaan? Yohanes Bagaimana 1 bisa ayat Anda 14, mengatakan? Bang Juma. Apa? Yohanes 1 ayat 14 Bang Juma. Itu dia ayat. menjadi. Dia Nah, menjadi. Ciptaan itu adalah menjadi. Ciptaan itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tadinya bukan daging menjadi daging, itu ciptaan. Ya, Bagaimana siapa yang mungkin dimaksud Anda dengan- mengatakan Yesus bukan ciptaan? Ya, Yesus itu bukan ciptaan. Ini perkataan Yesus sendiri Bang Juma. Coba Anda buktikan di mana Yesus Oke. mengatakan aku bukan ciptaan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Saya jawab di Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Nah, Sebab aku keluar dan datang dari Allah, itu Dialah firman yang keluar dari Allah menjadi manusia. Sekarang saya tanya Bang Juma, apakah perkataan Allah itu bisa menjadi manusia? bisa menjadi apa saja sesuai dengan apa yang terukir dari apa yang Tuhan inginkan. Betul. Baca Matius 4 nomor 4. Betul. Betul Coba apa kata Bang Juma. Tolong Maka tolong itu tadi bacakan Bang, tolong Bang bacakan Juma. Matius 4 nomor 4 dulu. Enggak, Bang Juma. Tadi Anda sudah mengatakan betul. Isa itu Tolong bacakan Matius 4 nomor 4 dulu. Silakan Bang, bacakan Matius 4 nomor 4. Oke, izin Bang Juma. Saya buka Alkitab dulu, Bang. Iya. Sudah nyata-nyata Yesus keluar dari Tuhan. Berarti ciptaan. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Yohanes. Matius 4 nomor 4. Iya. Matius 4 ayat 4. Iya. Oke, ayat 1 boleh saya baca? Boleh. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis sebagai manusia ya. Dan setelah berpuasa 40 Sebagai hari. manusia. Ya. Ya kan firmannya menjadi manusia Yohanes 1 tadi ayat 14. Iya, alam semesta ini firman jadi alam semesta. Ya, betul. Nah, iya. Maka itu Bang Juma di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia dan gambar dan rupa kita. Kita itu jamak Bang Juma. Di situ adalah Yesus di situ. Dialah sang firman itu. Bukan kita di situ, kami. Ya kami sama kita sama Bang Juma. Beda Kita dong. jamak. Beda. Besel minu. Kami dengan kita itu berbeda. Kita itu bahasa Indonesia murni. Tidak ada kita kemudian dalam bahasa Ibrani.
Yang ada kami, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada seorang guru masuk ke dalam kelas, besok kami ke Jakarta. Berarti yang ke Jakarta besok guru itu aja. Tapi kalau guru masuk ke kelas berkata, besok kita ke Jakarta, berarti yang ke Jakarta besok guru dan murid-muridnya. Beda. Bedakan kata kita dengan kami. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam kitabnya orang Yahudi itu adalah kami. Ya, kami kan berarti kan jamak, bukan tunggal. Belum tentu. Belum tentu kami itu jamak. Yes. Nah, Sama kalau seperti begitu, Bang Zuma. Kalau Anda bilang katakan tadi kami jamak, kenapa di Quran 21 Anbiya tadi 91 kami tiupkan kepadanya roh kami? Siapa kami di situ? ya kami adalah Allah itu sendiri, kan udah kubilang kami itu bisa tunggal, bisa jamak. Nah sekarang ketika Allah menceritakan tentang dirinya dan melibatkan makhluknya, dan di situ nuansanya adalah kebesaran dirinya sebagai pengutus. Apa bahasa Indonesianya? Ada? Enggak ada. Maka bahasa Indonesia keteteran untuk menerjemahkan kalimat Allah. Maka kami menggunakan kata kami itu supaya lebih mendekati makna yang ada di dalamnya. Begitu, Oke, saudara. Oke. Ya. Jadi tadi Anda katakan Allah itu menurut Bang Juma Allah Anda itu maksudnya berupa tidak berbentuk apa gimana ya? Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi Oke, Anda bisa. mau mencari makhluk yang mana yang menyerupai Tuhan kami itu nggak bisa. Makanya dalam kitabnya Yahudi, hendak dengan siapa engkau persamakan kami sehingga kami sama? Nggak ada. Oke Bang Juma. Nah, sekarang kita baca di Quran surat Al-Hadid 3. Iya. Di situ diartikan dialah yang awal dan yang akhir, Dialah yang maha awal dan maha akhir, yang zahir dan yang batin. yang maha zahir dan maha batin. Apa artinya zahir itu, Bang? Zahir artinya itu yang maha nyata. Bisa terlihat. Jadi zahir itu Maha sesuatu nyata. Iya, nyata Tadi- bisa terlihat. Ya, dengarkan saya. Berarti Allahnya bisa terlihat. Siapakah Alam- Allah yang bisa terlihat? Alam Bukankah semesta. yang dimaksud? Udah, kamu aja bicara. Saya turun ya. Tanya bro, kalau bertanya itu Anda diam mendengarkan. Dari tadi saya tegur Anda itu. Allah itu maha nyata. Apa bukti kenyataan bahwa Allah itu ada? Tengok kiri kanan Anda. Tengok tubuh Anda. Siapa yang mengadakan itu? Anda sendiri yang bikin jari-jari Anda. Anda yang bikin mulut Anda itu sampai bisa ngomong. Itu bukti bahwa Tuhan kami itu maha nyata. Tuhan yang menyatakan dirinya ada dengan cara menciptakan alam semesta. Tuhan tak bisa dilihat. Kenapa? Karena tidak sama seperti makhluk. Karena Tuhan itu maha nyata, maka dia memperlihatkan kenyataan bahwa dia itu ada dengan menciptakan alam semesta ini, menghamparkan alam ini, bukti bahwa Allah itu maha nyata. Yang Anda katakan Tuhan Anda itu nyata kalau keluar dari rahim manusia kan? Mama, Tuhan mau nenen. Itu kan? Bang Zuma, Itu bukan maha nyata itu, Bung. Itu nyata sebagai ciptaan. Tapi kalau maha nyata, alam semesta ini bukti kemahaannya. Bang Zuma, Iya. di Quran surat Al-Hadid 3 itu berbicara tentang siapa, Bang Zuma? Berbicara mengenai kenyataan Allah itu ada. Itu berbicara tentang Isa, Bang. Nenekmu kiper. Tuhan maha nyata itu maha zahir. Bang Zuma sudah mengakui ya. Bahlul. Jadi Bang Tuhan Zuma, kamu jangan bertanya tentang Quran lalu kemudian kamu sudah sadar bahwa tak ada tempat di atas kepalamu itu untuk menerima jawaban dari pertanyaanmu sendiri. Lol. Kamu sedang berbicara tentang Quran, berarti kamu harus tunduk kepada sifat yang ada dalam Al-Quran. Lol. Jangan kau bawa doktrin dogma gerejamu Tuhan nenen, Tuhan kentut, Tuhan kena bisul, Tuhan kena panu, Tuhan kena jambak, tampar, tonjok, diludahin. Jangan bawa itu. Ketika dikatakan Tuhan itu maha, berarti
Yang nyata di alam semesta ini itu adalah hanya Tuhan semata. Gak ada yang lain. Kita ini hanya buah dari kenyataan Tuhan itu ada. Kita ini sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita ada karena Tuhan itu ada. Tuhan itulah yang mengadakan kita sehingga Tuhan itu maha nyata. Sekarang yang menciptakan alam semesta ini siapa? Nenek lu? Kakek lu? Tuhan itulah bukti bahwa Tuhan itu maha nyata. Kalian itu selalu berpikir Tuhan itu dibilang nyata kalau dia keluar brojol. Mama, nenekin aku dong ma. Nanti kalau aku besar aku jadi Tuhanmu loh. Itu kan yang kau maksud Tuhan nyata itu. Itu saya katakan kalian itu lol. Pertanyaan Bang Juma nggak dijawab. Siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Nggak ada yang bisa jawab itu. Adalah saudara-saudara, lembutkan hati kalian untuk menerima. Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, maka naikkan level status IQ Anda itu. Jangan Anda masih IQ kambing. Gak akan pernah bisa masuk. Tengoklah kambing itu ya. B tambah Aba, B tambah Ibi. Apa bacanya? Mbek. Itu Mbek katanya. Kenapa? Karena otak nggak jalan. Islam ditanya tentang Al-Quran, yang tanya Kristen, bagaimana bisa paham? Oh, Bible aja mereka nggak paham. Orang Kristen itu Bible aja mereka nggak paham, apalagi Quran. Oke, yang mau maju siapa lagu? Satu-satu. Yang mau maju siapa? Oke. Nah, saya sama Bang Jumeni dulu ya. Oh ya, silakan. Oke. Nah, dari saya dengar Bang Juma bahwa Anda menyamakan Alkitab dengan Quran, kan gitu? Siapa bilang saya menyamakan, Cak Ayu? Ini mulai lagi. Satu Bukan firman sama, Tuhan, oke. satu surat kabar robek. Mana bisa sama? Maksud saya gini Bang Juma kan, sementara yang berfirman di dalam Alkitab yaitu Yahweh Utebabe, kan gitu? Yang berfirman kepada Nabi Musa, iya, Ya betul. adalah pencipta langit dan bumi. Oh, Yang berfirman gila. di dalam kitabmu itu Lembaga Bible Indonesia. Beda. Maksud saya gini pertanyaan saya Bang Juma, apakah Bang Juma mempercayai Yahweh Utebabe? Saya percaya kepada pencipta langit dan bumi yang berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi salam. Pertanyaan saya Bang Juma, kan Bang Juma tadi ngomongin Musa, akan itu. Ya, Berarti itu Bang Juma Nabi kami percaya yang sama diutus kepada Yahweh Bani Utebabe. Israel. Ah. Saya tidak percaya dia yang datang dalam rupa manusia itu. Nggak percaya saya. Itu Maksud bukan saya Tuhan. begini Bang Juma, kan? Nah, maksud saya gini, berarti Bang Juma mempercayai Yahweh Utebabe. Itu aja, percaya apa enggak? Kalau Yahweh Yot-Evav ya, yang turun ke bumi menjadi bayi, itu saya tidak percaya. Lari ke mana ini? Loh, Nah, pertanyaan saya kok kamu Bang kok kamu Juma, maksa percaya saya apa seperti tidak? mau Itu aja. kamu pikir saya jemaat gereja yang bisa dibodohi? Yang adalah makhluk halus. Yang Yesus sebut sebagai penyesat. Ada dengar dulu Juma, maksud saya berarti sebenarnya Bang bukan Allah, tetapi Yahweh Utebabe. Tuyul, Tuhan saya adalah Allah. Kamu datang bertanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan Hashem Yotevave? Saya jawab dong sebagai orang yang punya intelektual. Kalau yang kamu maksud itu adalah gelar Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, saya percaya. Tapi kalau yang kau maksud itu, yang bergelar Yotevave itu yang nusul menjadi bayi, minum cucu sama wanita dewasa, aku tidak percaya. Begitu lengkap jawaban saya. Anda saja yang tidak punya kepala yang bisa menampung jawaban saya. Kenapa? Karena dalam diri Anda ada Kristus, iblis. Anjir nih Bang Juma, nggak bisa dia. Saya boleh bertanya dong kepada Kristen? Saya absen dulu.
Ini ada berapa Iya. Kristen sini nih? Loto atau bos tua silakan. Kristen yang silakan maju satu-satu orang. Oke, Bos tua Kristen ya? ya Kristen. Tuhan Anda roh. Apanya ini? Tuhan Anda roh. Apakah Tuhan Anda adalah roh? Wujudnya roh Wujudnya roh. yang kudus. Oh, roh yang kudus. Kalau wujud setan apa? Roh yang nggak kudus lah. Bedanya antara roh dan kudus dan roh yang tidak kudus itu apa? Ya, bedanya setan sama Tuhan maknanya. Tapi sama-sama roh. Betul? Ya setan pun roh. Nah, berarti Tuhanmu dengan setan sama? Loh, Loh, saya yang harusnya heran, kok kamu yang heran? Aku yang harusnya heran, kok jadi kau pula yang heran? Nggak malu? Loh, kok Tuhanmu sama seperti setan? roh yang Nah, itu baru dengan betul. yang tidak kudus sama kau bilang juga. Saya ngerti. Tololnya Sekarang hakikatnya sama nggak? Sama nggak hakikatnya? Keadaan yang sesungguhnya, wujudnya, esensinya sama nggak? Ya sama dong. Sama-sama roh. Oke, saya mau nanya ini. Tunggu dulu, selesaikan ini dulu. Emang topiknya Apakah apa betul? topiknya? Apakah betul Apa Tuhanmu topiknya? itu sehakikat dengan iblis? Hakikat apa? Apakah Tuhanmu sehakikat dengan iblis? Nah, gunakan dulu otakmu. Yang kudus dengan yang tidak kudus. Justru saya sudah menggunakan otak saya ini. Kamu ngomong bibirmu Saya aja berbicara yang mengenai saya berbicara mengenai hakikat. Oke? Bukan sifat, hakikat yang saya ceritakan, yang saya pertanyakan. Nanya, Juma. Bukan Hakikatnya nanya yang itu. saya pertanyakan, bukan sifat. Karena manusia itu itu yang memiliki mau dua tanya, sifat. Juma. Manusia bisa jadi kafir, manusia bisa menjadi muslim. Tapi tetap aja dia manusia. Pertanyaan saya, apakah hakikat Tuhanmu dengan iblis itu sama? Jawab. Jawab dulu. Kok giliran ditanya gitu dia. Sama dengan Jawab yang dulu gue kawan. kira, Juma. Apakah hakikat Tuhanmu dengan setan sama? Hakikat setan Iya. roh. Hakikat Tuhanmu kayu. Roh juga dong. Roh juga kan? Ayo. Sehakikat lah. Sehakikat. Jawab dulu dong. Apakah hakikat Tuhan Sekarang Tuhanmu roh apa tidak? Tuhanmu roh sekarang apa tidak? sabar Sama dulu dengan kan. sama dengan batu enggak Tuhanmu? Sabar dulu, jangan emosi dong. Otakmu, kau asal Jangan bilang emosi hakikat, dong. hakikat. Jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Ini pertanyaan untuk menggelitik kamu agar kamu waras. Tinggalkan menyembah setan kan Malamnya gitu. tak waras. Hai, masolang generasi. Pertanyaan. Alamak, kamu sadar rupanya. Sudah mulai sadar. Sudah mulai sadar kalau kalian penyembah setan? Udah? Belum? Bang Juma, Hmm. biarkan orang ngomong dulu lah Bang Juma, jangan ngomong Saya sendiri kan aja. sesinya bertanya, Cak Kangkung. Ini kan sesi saya yang bertanya. Tadi saya mulai dari Sari Puding ditanya. Giliran saya tanya Sari Puding, aneh jawabannya. Masa Saya cuma lagi dong Juma yang aja bertanya. yang ngomong yang lain gak bisa Saya ngomong. kan sesinya Bang bertanya, Bung. Gimana orang bisa menjelaskannya Bang Juma? Ya, sekarang Anda jelaskan. Apakah hakikat Tuhanmu dengan iblis sama? Silakan jawab. Ya, izin dulu satu-satu ya yang Kristen Kan Roh IP Kudus. satu-satu Kalau Anda kan satu-satu roh halus, satu-satu. Bang Gua udah Nanti dengar. rungkat satu-satu. Satu-satu. Aduh. Satu-satu. Dia udah jawab tadi nggak dengar Kang. Diulangi jawabannya bro. Diulang jawabannya. Jangan di-mute lah Bang. Iya, iya, diulang. Tapi kan Roh Kudus. Kalau Tuhannya Bang Juma roh halus ya beda lah Bang. Dari mana saat saya tidak bertanya sifatnya, saya bertanya hakikat. Apakah hakikat Tuhanmu dengan iblis sama? Jawab. Bang. Bang. Bang Juma. Tuhanmu kan Ya. orang Arab. Berarti Ini Tuhanmu ya. Ya jawab dulu pertanyaan saya, cuplis.
Kok kayak apa ini? Kayak asu yang kelaparan tulang. Diskusinya yang cantik dong. Habis itu Anda bertanya lagi. Ya, betul. Nah, saya bertanya dulu, apakah hakikat Tuhanmu kan apakah berbahasa hakik- Arab, nggak boleh apakah hakikat Tuhanmu itu sehakikat dengan iblis? Jawab. Dalilnya ada. 2 Korintus 3 nomor 17. Di situ jelas dikatakan Tuhannya orang Kristen adalah roh. Dan iblis juga adalah roh. Pertanyaan saya, apakah iblis dengan Tuhannya Kristen berdasarkan 2 Korintus 3 nomor 17 itu sehakikat? Jawab. yang nabinya yang itu siapa? Itu kan. Tengoklah. Kalau giliran kami ditanya, oh, paling kritis, pertanyaannya paling hebat, pertanyaannya entah apa-apanya dipertanyakan. Kan berbahasa Arab. Saya bertanya tentang Tuhanmu, Dompala. Tuhanmu menurut 2 Korintus 3:17 adalah roh. Iblis juga adalah roh. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Kristen sehakikat dengan setan? Jawab. Kalau tidak, kasih jawaban. Hakikat loh yang saya tanya. Hakikat. Ngerti hakikat nggak? Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sesungguhnya. Betul. Coba kamu jawab. Apakah roh yang kamu sembah sehakikat dengan iblis yang juga adalah roh? Jawab. Karena Yesus mengatakan iblislah yang menjadi Tuhanmu. Itu ingin aku buktikan. Yesus tidak pernah menyembah roh. Musa tidak menyembah roh. Daud, Salomo nggak menyembah roh. Sekarang Kristen saya mau menyembah tanya. roh. Maka muncul pertanyaan saya. Tuhannya orang Muslim, Menurut orang 2 Arab itu Korintus kan berbahasa Arab. 3:17, Tuhannya Kristen itu roh. Iblis juga roh. Pertanyaan saya, apakah sembahan Kristen yang bernama Kristus itu sehakikat dengan setan? Jawab. Kalau Yesus kami, anak Maria itu bukan roh. Dia manusia, anak manusia. Nah, ini yang Kristus yang datang kepada kalian ini, yang roh ini. Ini yang bahaya ini. Roh ngaku-ngaku Kristus yang datang ke kalian ini yang mau diuji. Maka pertanyaan saya, Kristus yang adalah roh dengan setan yang juga adalah roh, apakah sehakikat? Jantungmu pindah ke kanan. Jawab. Bang Juma, mau nanya lagi nih Bang Juma. Jawab dong pertanyaan saya. Jangan cuma bisa bertanya. Jawab dong. Pertanyaan mematikan itu Pak Juma. Jawab dong. Kristus adalah roh. Yang datang Kalau kepada malaikat- Paulus adalah roh. Yang kalian sembah adalah roh. Iblis juga adalah roh. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu dengan iblis itu sehakikat? Jawab. Ya enggak lah. Alasannya? Sehakikat iblis apa? Iblis kalau mau Hakikatnya iblis apa? yang memberontak kepada Allah. Iya, hakikatnya apa? Ya dia ciptaan malaikat. Hakikatnya apa? Ya, Apakah dia? malaikat. Ya, Diciptakan. malaikat itu hakikatnya apa? Malaikat itu kan namanya. Mulai pura-pura bingung kan kalau dia ditanya. Kalau Pura-pura. menurut Juma apa? Kalau menurut Saya- Juma apa emang? saya- malaikat itu? Malaikat hakikatnya apa? Kalau menurut Saya- Juma malaikat itu hakikatnya apa? Saya bertanya loh sama Anda loh. Kau ditanya Saya bertanya Oten. loh. Kau ditanya Jangan kau balik Oten. nanya. Oten Wati kau ditanya. Kalau menurut kami malaikat itu diciptakan. Malaikat yang memberontak kepada Allah kami disebut sebagai iblis. Allah kami. Tumpal. Jangan jawab apa-apa. Pertanyaan saya. beda. Pertanyaan. Allah Memang kan beda. beda. Memang beda. Beda Allah. Kamu makhluk roh Tuhanmu. Makanya saya bertanya loh. Iya, Tuhan Ya. hujan. Makanya saya Hujan. bertanya. Tuhan di mana dalilnya? Iya. Di mana dalilnya Tuhan saya zat?
Tunjuk dalil. Mana ada alam itu zat? Di mana dalilnya? Zat. Di mana dalilnya? Penyembah roh, di mana dalilnya Tuhan kami zat? Ulama pernah. Di mana dalilnya di dalam Al-Quran? Penyembah roh, penyembah setan. Di mana dalilnya umat Islam menyembah zat? Di mana? Penyembah setan yang bergelar Kristus. Di mana dalilnya Allah itu zat? Tunjukkan dalil. Penyembah Kristus yang adalah setan. Di mana dalilnya? Di mana Anda membawa data? Kalau saya bisa membuktikan kalau Anda penyembah setan. 2 Korintus 3:17. Jadi Allah itu apa coba? Jadi Itu Allah dalilnya. apa? Kalau saya bisa membuktikan kalau kamu itu penyembah setan. 2 Korintus 3:17. Nah sekarang mana dalilnya Tuhan kami adalah zat? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau nggak Ayo. bisa diskusi saya turunin aja Sari ya. Nggak bisa Iya diskusi, nggak bisa makanya. ngejawab. Makanya Sari Jadi biarin ya Puding. kayak gitu. Ya, jadi Kristen mulai hari ini kalian harus sadar Kristus yang kalian sembah itu adalah roh. Sehakikat dengan iblis yang juga adalah roh. Paham ya? Makanya saya bertanya, apakah Kristus yang adalah roh yang kamu sembah ini sehakikat dengan setan? Jawab, kalau Anda mengatakan tidak sehakikat, apa alasannya? Sedangkan setan itu adalah makhluk roh. Yang juga sedangkan Kristus juga adalah makhluk roh, bukan manusia. Paham ya? Makanya silakan. Silakan Anda jawab, saya diam. Beda hakikatnya. Beda hakikatnya. Silakan. Beda hakikatnya cuma beda. Alasannya apa, Bang? Lupa lah itu Bang semua. Apa alasannya? Anda mengatakan hakikatnya beda. Apa alasannya? Setahu saya, iblis itu hakikat roh. Tuhanmu yang Kristus itu juga hakikatnya roh. Pertanyaan saya, apa bedanya antara Kristus yang kau sembah yang adalah makhluk roh dengan setan yang juga adalah makhluk roh? Ini saudara Arif nelpon, udah tahu kita live, kenapa? Sama-sama roh paman. Oh keren abangku. Berat ini. Berat. Kecuali jujur ngakui. Oh salah orang saya, Masya Allah. Kalau jujur ngakui sama-sama roh ya kelar. Bang Arif pembina api nelpon. Buka komal beliau ya, Bang Arif ya. Kayaknya sih, kenapa dia? Disuruh ke komalnya, tapi lain kali aja. Biarkan aja kita di sini. Iyalah. Memang komalnya Bang Arif buka teman-teman. Enggak sih, enggak, belum. Oh belum. Frans, halo Frans. Makanya sebelum dikick balik sama Bang Juma, kalau kalian itu bertanya, inilah gini. Saya jawab ya. Ya. Iya. Beda Juma. Kalau iblis Apa bedanya? itu hakikatnya Hakikatnya roh. apa? Seperti kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Tuhanmu Muhammad kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Itulah hakikatnya iblis. Oh gitu. Iblis itu dengan hawa nafsu. Oh Ya. gitu. Nah sekarang Makanya Kristus itu, itulah yang ketemu. sekarang Kristus itu Saya tanya. kan roh. Kristus kan roh. Anak Maria roh atau bukan? Anak Maria tidak, anak manusia. Manusia. Coba Berarti saya- bukan anak Maria kan? Yang kau sembah itu? Karena anak Maria manusia, Ya, anak sedangkan Maria. sembahanmu adalah Pertanyaan roh. saya. Pertanyaan Yang saya, ketemu sama Muhammad di Gua Hira, apakah roh atau kemudian, dengar, yang ketemu dengan Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril, betul. Dia adalah makhluk gaib. Oke? Dia disebut roh dan statusnya adalah ciptaan. Yang ketemu Dia Muhammad ciptaan. di Gua Hira itu Malaikat, Iya, Jibril. malaikat, makhluk roh, makhluk Daging atau gaib. roh, malaikatnya. Nah, Daging ketika atau roh? dia datang, Jawab dulu, baru kita lanjut. Saya mau jawab dulu, Juma. ini. Saya mau jawab ini. Saya Iya, mau jawab ini. Jibril.
ketika beliau datang, kadang berupa roh, kadang berupa manusia. Bukan setan dong yang kamu simpulkan tadi. Enggak dong, beda dengan Tuhanmu. Hakikatnya setan, Dengarkan. Jibril juga. Kami tidak, Jibril bukan Tuhan kami, Cak Ayu. Jibril setan. Jibril bukan Tuhan kami, Cak Ayu. Beda dengan kamu. Kamu menyembah roh. Jelas-jelas roh yang kamu sembah. Kami tidak menyembah malaikat. Kamu menyembah roh. Pertanyaannya kan sederhana tuh. Setan roh. Yang kau sembah roh. Kami nggak menyembah roh. Jibril kami nggak sembah. Nah sekarang sembahanmu roh. Hakikat Yesus manusia. Diterangkan dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Hakikat Yesus adalah manusia. Bukan makhluk roh. Sedangkan yang kau sembah adalah makhluk roh. Kristus yang kau sembah adalah makhluk roh. Iblis juga adalah roh. Sedangkan yang kau sembah ini adalah roh. Dan Yesus hakikatnya bukan roh. Dia manusia. Berarti bukan Yesus yang kalian sembah. Tetapi Kristus. Kristus yang adalah roh. Pertanyaan saya. Ketika Yesus hakikatnya adalah manusia daging. Dan hakikat sembahanmu adalah roh. Dan iblis juga adalah hakikatnya roh. Apa bedanya antara setan dengan sembahanmu yang adalah Kristus itu? Jawab. Siapa suruh lu menyembah roh? Kena lu. Frans, saya Frans. Macet. Dengerin. Itu beda, hakikatnya beda, Bos. Roh jahat itu roh ciptaan. Roh jahat Allah dan itu baik itu adalah sifat. Pertanyaan saya Bang Juma. Tujuan kamu kalau misalnya ke Arab sana itu Jumbat itu apa itu? Itu perintah. Apa tujuan? Perintah Tuhan kami, yes. Perintah. Tuhan kamu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, Maha Suci. Siapa? Allah. Ya siapa? Ya Allah. Tuhannya Allah itu siapa? Kau turun. Kau berak sana. Kau berak di piring. Habis itu kasih kecap makan pakai sendok. Otakmu berkarat. Malah pasukan dewa semua yang serang Banyuma. Emosi mereka, emosi. Karena kita bisa buktikan kalau Kristen itu penyembah Kristus palsu. Emosi. Mau melakukan perlawanan tak bisa. Malam ini Bang Suma mengatakan berdasarkan 2 Korintus 13, mereka ini adalah penyembah roh, di mana roh dan iblis itu adalah sehakikat. 2 Korintus 3 nomor 17. Jelas itu. Apa yang diterangkan dalam kitab mereka? Sebab kurios adalah pneuma. Dan di mana ada pneuma, di situ ada kebebasan. Coba. Iblis itu mengajarkan kebebasan atau tidak? Jawab. Iya. Yang non muslim. Yang non muslim tolong jawab. Iblis mengajarkan kebebasan atau tidak? Jawab. Apa beda jin sama malaikat? Pertanyaan saya. Apa beda jin sama malaikat? Apa beda jin sama malaikat? Apakah kemudian kau nanya aja kepala ketua, kau nanya aja kau. Kok emosi? Udah selesai tuh. Pertanyaan saya kan sederhana. Apakah iblis mengajarkan kebebasan? Jawabannya ya. Apakah Paulus mengajarkan kebebasan? Iya. Iya. Bedanya dengan iblis? Apa? Bingung? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Yesus mengajarkan kebebasan?
Tidak, Yesus anak Tidak. Maria tidak. Apakah Nabi Musa mengajarkan kebebasan? Tidak. 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 Apakah iblis mengajarkan kebebasan? Iya, Paman. Iya. Apakah Paulus mengajarkan kebebasan? Iya, Paman. Iya. Bedanya dengan setan? Sama. Keren. Masya Allah. Biasa. Mantap. Wow. Keren. Siapa itu? Bang Arif. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Beliau Keren. habis jual ini Sawah. lapangan ini, Bang Zuma, lapangan Yesus Merdeka. kan nggak mengajarkan Naik lagi nih si betina nih. kecil, Ada lagi nggak Oten ngajarkan Wati. ram- Apa kamu bilang? Apa Kalau kamu bilang? memang Yesus itu, kalau kamu kan bilang Yesus itu iblis, ya kan? Yesus yang datang kepada Paulus, Cak Ayu, itu iblis. Yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan tunduk kepada Tuhan, itu bukan iblis, itu nabi. Nabi yang diutus Tuhan kepada Bani Israel. Berbeda dengan penyesat yang menamai dirinya Yesus Kristus yang datang kepada Kristen. Mau bukti? Mau bukti? Sekarang di dalam agama Kristen, syarat sah nikah apa? Ada nggak? Kalau Paulus kan nggak Kasih Ustaz. mengajarkan kisah anak kecil, Yesus juga. Di mana sesatnya? Siapa bilang Paulus kemudian tidak suka sama anak kecil? Yesus, Siapa bilang? Paulus kan nggak menikah, dia nggak merampok. Tolong kamu dia tunjukkan di mana kitab yang bisa saya baca yang menceritakan kisah hidup Paulus mulai dari dia lahir sampai dia mati. Di mana tertulis kisah sejarah hidupnya? Paulus Saya itu mau tahu. kan suku Benyamin dari salah satu Iya, serigala, oke. Yang saya tanya bukan itu, Cak Ayu. Cak Ayu, yang saya tanya bukan itu, Cak Ayu. Cak Ayu, yang saya tanya bukan itu. Saya bisa membaca buku sejarah hidup Paulus itu, saya beli di mana bukunya? Mana tahu dia suka perkosa kambing? Mana tahu dia habis perkosa ibu kandungnya? Mana kita tahu? Ada sejarah hidupnya nggak? Tunjukkan di mana sejarah hidup Paulus saya bisa baca. Woi. Saya bisa baca sejarah hidupnya Paulus ketika dia remaja itu di mana? Buku apa yang harus saya baca? Yang jelas saya Buku apa emang? sejarah. Iya, buku apa yang harus saya Paulus baca sudah punya supaya saya sejarah tahu kayak gitu. bahwa Paulus Yang itu punya orang sejarah suci? kayak Di gitu, mana Nabi saya Bu. harus baca buku itu? Mana tahu dia home rank? Iya, di mana saya bisa baca sejarah hidupnya? Di mana saya bisa baca sejarah hidupnya? Mana tahu dia home rank? Mana tahu dia home rank? Dari Alkitab. Kita nggak tahu. Ya, Dari mana di Alkitab? Hah? Alkitab? Di mana di Bible? Di mana di Bible ceritanya sejarah hidup Yesus Paulus? Di mana? Hah? Di mana? Saya harus baca. Surat apa yang menceritakan kisah hidup Paulus? Buku apa? Kitab apa? Hah? Kita bisa lihat dia itu Sarpuding. nyembah setan atau tidak. Saya tanya Yesus tentang mengajarkan, sejarah hidupnya. Saya tanya tentang sejarah hidupnya. Saya tanya tentang sejarah hidup Paulus itu saya harus baca di buku mana? Supaya saya tahu dia itu orang benar. Hah? Nabimu. Di mana? Saudara, di mana saya harus baca buku tentang sejarah? Di mana? Apa nama apa nama bukunya di dalam Biblemu itu? Nabimu, hadis. Di mana di Biblemu itu tentang sejarah hidup Paulus itu di mana? Di mana? Di mana? Apa nama Di Google kitabnya? juga bisa di Google. Iya, di mana? Di mana? Apa nama judul Google-nya itu yang harus saya baca? Udah kau turun aja, kau ke gereja sana minta Tulis aja pendeta. di situ sejarah. Udah kau ke gereja sana, kau pergi makan pantatnya pendeta, kau hisap sana supaya kau otakmu berfungsi. Pertanyaan saya sederhana, saya harus jempol Paulusmu, kan gitu. Tapi sebelum saya jempol dia orang baik, saya baca kisah hidupnya dulu dong. Buku apa yang saya bisa baca lengkap sejarah hidupnya Paulus? Mana tahu dia home rank. Siapa tahu dia suka perkosa ayam.
Kita kan nggak tahu sejarah hidupnya. Nama bapaknya aja kita nggak tahu, nama ibunya kita tidak tahu. Pada usia remaja dia ngapain aja? Kita nggak tahu. Siapa tahu dia sering tiduri babi. Mana kita tahu? Tolong jaga cakapmu ya. Ya, saya bertanya salah nggak? Saya kan bertanya. Enggak, gini aja bos, gini aja. Apa? Lu Apa? punya agama, saya punya agama, urus agama Ya, memang. masing-masing. Ya udah, kenapa Memang. lu membahas agama orang? Ya harus. Lebih bagus gini-gini. Wajib. Juma. Kita hidup ini memperbaiki diri. Itu aja sekarang. Terus? Gak usah lu urus agama orang, gak usah menghina agama orang. Saya tidak pernah menghina agama lu ya. Lah kamu. Saya dengar-dengar lu Iya, kamu. menghina agama saya. Kamu. Tanya samamu, agama itu, Gak ada Gurunda menghina, Gurunda di sini ngasih kebenaran bukan menghina. agama itu apa artinya? Kalian yang menghina itu. Enggak, saya tanya dulu samamu, agama itu apa? Agama tidak kacau. Agama itu apa artinya? Kalau lu Agama tidak kacau. lu aja goblok. Agama aja nggak tahu lu artinya apa. Bagaimana kau memperbaiki saya? Gimana kau memperbaiki saya? Sementara Enggak, caramu terus begitu. Lu, gue tanya lu sama lu ya. Saya tidak peduli. Mampus. Hilang. Ini Gurunda, biasa emang kalau Kristen itu punya definisi sendiri sama kata-kata bahasa Indonesia. Misalnya kayak hidup kekal. Nah, hidup kekal itu artinya mati dulu 3 hari baru hidup lagi, hidup kekal itu namanya. Aneh-aneh dia. Selamat artinya diusir sama Yesus dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Tuhan jadi mayat dulu baru keluar dari kubur. Juga ya. Kawin itu artinya bersatu gitu. Waduh, mantep banget lah. Kok pada emosi yang naik ya? Kenapa pada emosi nih malam? Nggak tahu nih, Akhi Arif, kureng. Suaranya Balik. Aman. Berat aman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini akun baru Akang ya. Mohon di follow yang belum follow ya. Sama So cantik suara lu, Kang. Salam doa Kristus. Panas Oten. Salam doa Kristus. Kristus palsu dan Kristus asli. Ayo. Ya itulah yang saya tanya. Kristus asli itu anak manusia. Kan jelas itu. Yang datang kepada Paulus, Kristus yang bukan manusia, berarti roh. Pertanyaan saya berdasarkan 2 Korintus 3:17, di situ bukan kata theos yang muncul. Yang muncul di situ adalah kata kurios. Berarti Tuhan yang datang kepada Paulus itu adalah roh. Pertanyaan saya, itu sudah pasti bukan anak Maria dong. Sudah pasti bukan anak Maria. Nah, yang kalian sembah itu roh. Pertanyaan saya, apakah sehakikat dengan iblis yang juga adalah roh? Itu loh pertanyaan saya. Tapi jangan emosi dong, jawab aja. Enggak Bang Suma, kami menyembah roh. Tapi iblis itu bukan roh, iblis itu adalah busa sabun. Buktikan aja, kan gitu sederhana. Kalau Tuhannya umat Islam kan jelas, laisa kamitslihi syai'. Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan roh. Tuhannya umat Islam tidak serupa dengan apapun. Sama di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Nah, Tuhanmu serupa dengan setan, yaitu roh. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang disembah oleh Kristen ini sehakikat dengan iblis? Tinggal jujur. Jujur, jangan panik, jangan emosi. Kalau tidak terima itu, sampaikan. Gak enak loh Bang Suma ngomong kayak gitu, tapi faktanya memang gitu. Tolong dong, gimana ceritanya ini? Ya kita diskusikan sama-sama. Karena faktanya kalian menyembah roh. Gak bisa kalian lari. Kalau Anda membawa perkataan Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 24, Anda salah mengartikan itu. Yohanes 4 nomor 22, Anda salah artikan. Di situ original teksnya apa? Pneuma hotheos. Apa artinya pneuma hotheos? Roh Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh. Anda sendiri memelintir dalil dalam Bible kalian sendiri. Yunaninya pneuma hotheos. Apa artinya pneuma? Roh. Hotheos Tuhan.
roh Tuhan. Bukan Tuhan adalah roh. Itulah kalian. Hebat. Kalian pelintir Bible Anda sendiri. Bible kalian sendiri. Nah sekarang, kalau dikatakan Tuhan kalian itu roh, bukan pengakuan Yesus. Yesus hanya mengatakan roh Tuhan. Maka sembahlah Tuhan dalam roh. Apa maksudnya sembahlah Tuhan dalam roh? Sembahlah Tuhan dalam khusyuk. Jangan seperti orang Yahudi. Mereka berbicara tentang Tuhan, tapi mereka tidak menyembah sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu dengan khusyuk. Apa itu sungguh-sungguh? Khusyuk itu sungguh-sungguh. Maka Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus bahwa kalian itu penyembah roh memang betul. Beda dengan pengungkapan Yesus dalam Yohanes 4 itu. Tuhan, roh Tuhan. Roh Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh. Itu terpelintir oleh Lembaga Bible Indonesia. Sedangkan Paulus berkata dalam 2 Korintus 3:17, sebab kurios adalah pneuma, dan di mana ada pneuma, di situ ada kebebasan. Nah sekarang untuk mendeteksi siapa roh yang datang kepada Paulus ini, yang disembah oleh Kristen ini, pertanyaannya sederhana. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi membebaskan manusia melakukan apa saja? Tidak. Sedangkan pneuma yang datang kepada Paulus itu adalah membebaskan Kristen dari kuk penghambaan. Pernahkah Tuhan berkata di dalam kitabnya Yahudi, wahai Bani Israel, kalian telah bebas dari menyembahku, hiduplah sesuka kalian, selera kalian, hiduplah. Ada Tuhannya Yahudi pernah berfirman seperti itu? Tidak. Justru dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, peganglah apa yang kuperintahkan kepadamu, ajarlah anak-anakmu, cucu-cucumu, pada saat dia baring, pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia berjalan, ukirkan semua firmanku di pintu-pintu rumahmu, gerbang-gerbangmu, siang dan malam, jangan kau melupakan aku. Itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak memerdekakan orang Yahudi dari hukum-hukumnya. Siapa yang menginginkan manusia bebas, tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Siapa? Siapa yang mengajarkan agar manusia tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Dari Sibilisis. Ah, tuh. Itu faktanya. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia tidak menyembah kepada Tuhan. Begitu Cak Ayu. Jangan pada emosi dong. Dalil. Paulus mengajarkan kalian bebas. Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Kristus yang mana dulu? Kalau Kristus anak Maria, Anda baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Seluruh yang diperintahkan Bapa kepadaku, aku lakukan. Itu Yesus. Sedangkan Kristen diajari untuk memiliki sifat-sifat Kristus. Nah, Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan untuk bebas dari kuk penghambaan kepada Tuhan? Kristus yang mana tuh? Palsu. Kristus palsu. Berarti yang datang kepada Paulus ketika dikatakan dalam Galatia, ketika dikatakan dalam Galatia 4 nomor 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Tuhan. Bah! Hebat kali. Tuhan punya ahli waris. Begitu Tuhan mati, ada yang mewarisi. Bah! Dompala. Kamu bukan lagi hamba, tapi kau adalah anak. Anak siapa? Hah? Anak siapa? Sedangkan Yesus itu adalah hamba. Yesus anak Maria itu adalah hamba Tuhan.
Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Bah, parah kali. Sedangkan Kristen ini bukan lagi hamba, tapi anak-anaknya siapa kalian ini? Woi, anaknya siapa? Hah? Kalau kalian itu anak-anak Tuhan, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Itu baru disebut anak Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang dengan setia mendengarkan didikan Tuhan, melaksanakan apa yang dititahkan Tuhan. Itu baru disebut anak Tuhan. Nah, kalian malah membebaskan diri dari didikan Tuhan. Kalian ini anak siapa, Rek? Anak dompala, Paman. Anak dompala. Parah. Satu lagi dalilnya, Galatia 5 nomor 1. Supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Kristus yang mana? Kristus yang mana yang memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan? Kristus yang mana? Palsu. Yang datang. Iya dong. Kalau anak Maria, apa kata anak Maria? Di dalam Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bah, cantik kan ucapan Yesus itu. Berarti pengikut Kristus yang asli taat kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus taat kepada Tuhan. Lawang kalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan lagi mau menghambakan diri. Tuhan mengutus para nabi supaya nabi mengajarkan kepada manusia untuk menghambakan diri kepada Tuhan dengan cara yang benar. Oh, ini ada Kristus yang justru memerdekakan Kristen dari menghambakan diri. Bah, dompala. Diajarin, disampaikan emosi, gak terima. Padahal ini fakta kenyataan. Ketika Tuhan mengajarkan kepada Adam, ini. Tapi satu, jangan kau sentuh, jangan kau dekati, apalagi kau makan. Iblis datang, enggak dong. Kamu dibebaskan, kamu dimerdekakan dari perintah-perintah. Semuanya boleh kau makan. Semuanya boleh kau minum. Makan dan minumlah sepuasmu, supaya kau kekal di dalam Ganbi Eden. Apakah itu fakta sesuai dengan kenyataan? Tidak. Begitu dia makan, ditunjang pantatnya dari Eden. Masih mau kau datang besok. Ketika Tuhan datang kepada Musa, memberikan perintah-perintah perjanjian baru kepada mereka. Yeremia 2:31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa isi perjanjian baruku kepada Bani Israel dan Bani Yehuda? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, Bani Yehuda. Nah, itu perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Memasukkan hukum-hukum, ketetapan, ketentuan runut kepada Nabi Musa dan harus disampaikan kepada kaumnya agar kaumnya tetap dengan setia melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Enak bukan? Enak. Datang iblis. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Apa tujuanmu datang kepadaku Tuhan? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan semua manusia jadi pengikutku. Setelah kau jadikan dia jadi pengikutmu, apa hadiah buat mereka Tuhan? Jangan lagi kau menghambakan diri, tetapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Merdekalah kalian. Jangan lagi mau dikenakan kuk penghambaan. Bebas, merdeka. Terima kasih Tuhan. Iya paman. Nah, itu yang terjadi kan? Masya Allah. Itu yang terjadi bukan? Bahwa pola yang diusung oleh Kristen dari Barat membebaskan anak Adam dari hukum Tuhan. Kebebasan. Mana dalilnya? 2 Korintus 3 nomor 17. Sebab Tuhan Kristen adalah roh, dan di mana adalah roh Tuhan, di situ orang Kristen dibebaskan. Bebas dari apa? Bebas dari apa? Hukum-hukum Tuhan. Dari hukum-hukum Tuhan. Manrasai generasi. Gitu saudara. Jadi jangan emosi, diskusinya kita. Pertanyaan saya, apa bedanya Kristen
dengan iblis yang bebas dari aturan Tuhan? Jawab. Coba, mana aturan Tuhan yang ada di Kristen? Ada nggak? Satu aja. Aturan Tuhan yang ada di Kristen satu aja. Saya rindu ingin mendengarkan itu. Satu aja aturan Tuhan yang ada di Kristen. Apa itu? Anda? Ya, silakan. Ya ono. Kalau ada Kristen yang mampu menunjukkan, saya kirim kemudian kepadanya. Apa yang aku kirim kepadanya? Bible. Supaya dia baca. Satu perintah aja. Kalau ada perintah Tuhan kepada agama Kristen itu mana? Tunjukkan ke saya. Kalau ada besok saya nikah lagi. Ada enggak? Tolong. Ini Malam Kristen. kan Juma. Sorry. Malam. Tolong Anda tunjukkan satu perintah Tuhan kepada Kristen. Silakan. Satu aja. Dengerin. Ya. Enggak, dengerin saya dulu kan Juma. Saling hormatilah. Oh iya, kalau Ini. Anda baik-baik ya ayo kita saling menghormati. Tapi kalau Iya. yang kayak tadi itu mana bisa dihormati? Orang cuplis kayak gitu, otak nggak ada. Dengerin. Silakan. Bu, enggak, dengerin. Kan Juma kan belajar teologi nih kan. Udah jelas belajar teologi. Ya. Yang jelas yang naik itu tidak semua belajar teologi. Artinya tidak sepandan dengan Juma. Kalau Juma berani naik di ROM CFB, CFE, kalau dia kalah saya mualaf. Berani nggak? Apa itu? Grup apa lagi? ROM CFE, dia kan Apa orang, dia Romo pastor, dia belajar teologi. Jadi biar kamu lawan debatnya gitu, sepandan. Kalau dia kalah saya mualaf gitu. Berani Siapa nggak? lagi tuh? Yang mana orangnya? Kamu cari CFE strip CE strip. Kenapa bukan FE kamu aja sih yang Kamu diskusi, berani bro? nggak situ? Bro, kenapa bukan kamu aja yang diskusi? Di mana Komalnya itu? Kapan dia buka? Sekarang dia lagi live itu. Suruh ke sini coba, Bang. Berani nggak? Iya berani lah, Om Paulus kau bangkitkan iya. lagi tentu lawan. Undang kemari, Pak. Undang kemari. Undang ke sini coba, undang ke sini. Saya nonton. Iya, nonton undang kemari ke sini. di situ. Kalau dia kalah nanti saya ini ikut Bang Juma deh. Nggak usah kamu alap, suruh ke sini. Undang ke sini coba, Bang. Enggak, kalau maksudnya gitu maksudnya. Jadi kita nggak usah nyalahin agama orang gitu. Maksudnya kita Sesuatu yang salah tanpa dinyalahin juga tetap aja salah. Iya, makanya coba aku minta tadi pertanyaan itu, sederhana lu. Berani nggak Pertanyaan naik sederhana itu? lu dari saya. Ada nggak perintah Tuhan dalam agama Kristen? Itu Satu aja. tantangan buat kamu lo. Nggak ada yang orang yang berani tantangan seperti itu. Coba tunjukkan satu perintah di dalam agama Kristen dari Tuhan. Ada nggak? Satu aja. Apa yang ada di dalam Kristen itu berasal dari Tuhan? Apa? Ayo. Siapa yang di Komal ini? Yang gurundanya siapa? Ayo. Yang pintar sedikit Bang Zuma. Ayo. Dari mana? Katolik apa Kristen ini? Udah dikasih tuh. Ya wis, ayo. Siapa? Ayo. Tadi katanya kan nantang-nantang tuh. Ayo. Santai kau, santai, diam. Iya memang santai, tapi jangan diturunin ya. Satu catatan jangan diturunin ya. Iya. Dari mana dulu, Bang? Katolik apa Protestan? Saya Kristen. Ya Kristen itu kan banyak, ada Katolik. Ini Gurunda, kalau mereka ngomong Kristen jatuhnya Protestan itu. Karena kalau Katolik mereka pede ngomong Katolik. Oh. Lanjut. Iya. Gak apa-apa lah, yang penting pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kan langsung. Kristus yang mana? Kan ada yang Kristus palsu. Yesus lah, nggak mungkin Kristus Muhammad. Iya, kan ada yang palsu. Palsu Muhammad kali, nggak ada Tuhan. Nggak ada cerita, Kristus nggak itu. pernah. Nabi kami nggak pernah datang ke murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun. Nah, sekarang Mantap Gurunda. Yesus menasehatkan murid-murid yang ada di Bukit Zaitun waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada Kristus palsu. Mana ayatnya? Kau paparin sekarang kalau kau Matius berani. 24 nomor 24. Saya paparin. Mana Oke, ada dibilang baik. Kristus palsu di situ? Oke, Nggak ada. baik. Tenangkan diri Anda. Saya akan jelaskan kepada saudara. Dengarkan Paparin, baik-baik. jangan tipu daya. Dengarkan baik-baik. Saya memang mengharapkan ada Kristen yang bisa menjadi corong untuk saya menyampaikan misi penyelamatan terhadap saudara-saudara Kristen. Dengarkan. Ketika Al-Quran saya mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu, walakin syubbiha lahum.
Al-Quran saya mengatakan kepada Nabi Muhammad tentang kejadian tersebut. Mereka tidak membunuh oknum itu dan mereka tidak menyalibkan oknum itu, melainkan mereka diserupakan bagi yang mereka bunuh itu dengan Nabi yang datang tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Dan itu pun terjadi. Di dalam kitab saudara, Yesus berpesan, waspadalah kepada orang yang menyerupai aku. Di mana itu tertulis? Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Paham? Saya uraikan kepada Anda. Ketika Yesus ada di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya bertanya, wahai guru, ini pembicaraan rahasia, pembicaraan pribadi antara Yesus dengan orang-orang yang dikasihinya. Apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, yang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku. Sebagai manusia, aku datang sebagai manusia. Berarti dia tahu dong. Aku akan datang memancar seperti kilat dari timur dan barat. Berarti dia tahu dong. Iya dong. Kan murid-muridnya tahu. Kamu udah mengakui. Sabar. Belum selesai. Saya uraikan dulu, nanti Anda tanggapi. Kemudian Yesus melanjutkan, tanda ketika aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit. Manusia di atas muka bumi seluruhnya akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat anak manusia di tengah langit. Itu tanda kedatanganku, dan itu sekaligus tanda akhir zaman. Kalau ada orang yang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Waspadalah agar kau jangan disesatkan. Sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Oke? Nah, apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan percaya. Jadi murid-murid Yesus di Bukit Zaitun diajarin untuk tidak percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong Anda jelaskan. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia alias penjara, perintah Yesus kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, percaya atau jangan percaya? Silakan. Percaya lah. Hah? Kalau dia mau nampakkan diri itu apa? Percaya dong. Coba. Percaya dong. Lo jangan dong. Ini kan saya lagi yang lagi mau bicara, saudara. Iya, oke. Tolong jawaban Anda itu disertai dalil perintah percaya. Silakan. Iya, kamu percaya. Dalil. Kok dalil sih? Kan udah ada iya yang dong. menemui Paulus atau Saulus itu di padang gurun itu. Di Bukit Zaitun mereka mendapat pesan. Apabila ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu dalil. Nah, ketika Yesus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Jawab. Percaya. Mana dalilnya? Dia itu kata-kata mana dia dalilnya? Itu. Jangan percaya. Mana dalilnya? Dulu, Zuma. Kamu jangan ngomong itu. Dalil dulu dong. Dalil dulu, baru bernarasi. Dalil dulu. Kenapa baru kamu belum bernarasi. apa-apa udah takut dulu? Bukan. Kami bukan udah jemaat gereja. Karena yang ada tertulis di situ, kalau mau pakai dalil, ntar saya keluarin dalil. Yang ada tertulis di situ jangan percaya. Yang tertulis jangan percaya. Iya, memang nggak apa-apa.
Loh kok nggak apa-apa? Berarti kamu nggak percaya kepada Yesus. Berarti kamu nggak percaya kepada Yesus. Ada di padang gurun dan di dalam Berarti bilik. kamu tidak percaya kepada Yesus karena perintah Yesusnya jangan Nih. percaya. Kamu kan bilang jangan percaya dengan nabi-nabi apa gimana itu. Untuk Matius 24 ayat 26. Jangan kamu percaya Dia kalau ada di ada orang gurun mengaku dan di bertemu dalam dengan Kristus bilik. di Dan padang sudah keluar gurun. dalil nih sekarang, oke? Mana dalilnya? Percayalah. Mana? Tolong. 2 Petrus 2 ayat 4 disesatkan oleh iblis yang disimpan di gua-gua gelap. Siapakah itu? 2 Petrus 2 ayat 1 menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kayu salib. Siapakah itu? Coba Yeremia teman-teman. 23 ayat 15 mati minum racun. Siapakah itu? Coba teman-teman. Apa Kamu nyambung kan nggak? minta dalil, saya keluar dalil. Saya Gampang, minta tenang, bro, dalilnya di mana Yesus memerintahkan ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Mana dalilnya? Percayalah. Mana? Tadi saya sudah menunjukkan dalilnya, jangan percaya. Anda memutarbalikkan. Percayalah. Mana dalilnya? Mau Silakan. kita ketemu besok aja sama Tuhan Yesus kan bukan urusan itu dong. Dia kan Tuhan. kayak Gini loh maksud Gurunda tuh gini loh Kadobo. Itu kan Yesus ngomong kalau ada yang tuh Mesias turun di gurun, Mesias turun di mana di gunung, jangan percaya. Matius 24 kan kayak gitu. Nah, terus kejadian nih. Ini ada Paulus ketemu sama Mesias di padang gurun Damaskus. Kenapa dipercaya sama Kristen gitu loh? Ya memang dia kan memang Kristus, memang Yesus ketemunya. Kan kata Yesus nggak jangan. Ya kenapa jangan? Lah, tanya Yesus. Itulah Kamu saya tadi katakan bilang, kalian itu bukan pengikut Kristus sebentar. Yesus anak Maria. Sebentar, Kalian sebentar. itu pengikut setan. Kamu Yesus bilang yang tadi mengajarkan. Diam dulu. Siapa Diam itu? dulu. Diam dulu. Sebentar. Diam dulu. Yesus yang asli mengatakan jangan percaya. Tapi kamu mengatakan percaya. Kamu mendengarkan pesan dari mana itu? Oke, saya lagi. Ya. Oke, yuk. Kalau bagi Tuhan, ngapain harus kamu yang nentuin dia mau hadir kapan? Sudah ditentukan di situ, jangan percaya. Jangan percaya kalau orang menyebut dia itu Kristus, dia itu Yesus. Nah, dia itu Nasihatnya penyesat. kalau ada orang berkata bertemu Kalau dengan Yesus Kristus sendiri di datang, padang gurun, emang nggak jangan boleh? kamu percaya. Perintahnya Nggak apa-apa, jangan kan? percaya. Walaupun Kalau Yesus yang mengakui asli yang bahwa dia datang. Kristus, bahwa dia itu saudara, Yesus, jangan percaya, kata Yesus. Tapi Kalaupun kalau Yesus datang sendiri, yang asli, saudara, kalaupun Yesus asli yang datang kepada Paulus, apa nasihat Yesus dulu? Percaya atau jangan percaya? percaya dong kalau Yesus yang datang. Ngapain nggak percaya? Nah, Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Percaya? Mana dalilnya? Pertanyaan yang koplak lah saudara Zuma. Kamu nggak ada Udah kamu turun, kamu ke gereja jilat pantat pendeta biar kewaras. Nah, gitu bagus. Jangan sombong. Kalau cuma modal dogma gereja, jangan sombong. Perintah Yesusnya jangan percaya kok kamu rubah percaya. Inilah bukti bahwa kalian itu penyembah setan. Iya, Juma. Ini Gurunda, dia kencingin sendiri perkataannya Yesus. Dibilang jangan percaya malah ya percayalah. Ya itu Dikencingin itu perkataan Yesus. Karena dia percaya kepada Kristus palsu. Itulah yang terjadi. Kita diskusi. Mantap, saya mengargumen Gurunda ini. Mematikan. Cuma hebat. Mana ada mati orang bego yang mematikan itu. Kan cuma hebat. Kita ngobrol. Silakan satu-satu. Silakan. Oke, yang mana saya- lagi yang mau diterapi, yang mau dilas otaknya yang mana? Silakan. Ya, enggak, saya dulu kan Juma. Di mute dulu Pran, di mute dulu Pran di mute biar Bang Jack dulu menghadapi Bang Juma. Iya. Ya. Biar tertib. Jangan Ini membawa ajaran Matius- Kristen ke sini jadi ricuh. Matius 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Kedatangan kenapa? Akhir zaman. Ini tentang kedatangan Mesias. Yang kedua, atau tentang kedatangan Rasul. Kedatangan Mesias lah, Rasul Mesias sama aja. Rasul. Pinter, bagus. Nah, terus? Ya. Masalahnya kita baca di ayat yang kemana? Bentar ya. Nah. Kita lihat konteks ya, jangan lari kemana-mana ya. Anda lah yang kalian lah yang selalu lari-lari kemana-mana. Bukan hanya lari Justru kemana-mana, saya- kalian ini Oke. membantah dalil malah. Kita baca ayat 24 ya. Matius 24 ya. Dari ayat 23 deh. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, di sini. Mesias ada di sana.
jangan kamu percaya, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan mujizat, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi dua ayat ini menceritakan atau topiknya adalah tentang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Setuju? Setuju banget. Ya, bukan rasul ya. Rasul itu sudah pasti nabi. Anda gimana sih? Saya mau tanya, Paulus itu dikenalnya rasul apa nabi? Bukan Paulusnya, yang datang ke Paulusnya, bro, yang dibahas itu. Yang datang ke Paulusnya, Zak. Anda stop dulu, jangan kerebutan satu-satu kalau berani sama saya. Iya, ini gue lurusin. Yang datang ke Paulusnya, bukan Paulusnya yang dibahas. Anda mute dulu ya. Oh, tadi lawan gua udah gua kasih tahu ke sini lagi. Aduh, ini lawan saya juga kabur-kaburan nih, saya ditendang sama dia nih. Kang mau bersuara. Penyembah Kristus palsu, gak usah sombong kau. Bicaralah kau, penyembah Kristus palsu. Nyatanya saya ditendang sama dia kok tadi. Saya bahas ini tendang sama dia. Enggak usah kau bahas itu, karena orang sudah jengkel melihat kebodohanmu, makanya kau ditendang. Jangan lari Juma ya. Tidak akan lari kepada penyembah Kristus palsu yang adalah iblis, tidak akan lari saya. Kau berbaris sampai di lapangan Senayan sana saya. Kau punya pemahaman ngaco semua itu, ya. Ya, silakan kau jelaskan. Silakan ya. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengangkat tanda mujizat ya. Ini berbicara tentang topiknya bukan tentang kedatangan Paulus menjadi rasul. Tetapi ini tentang kalau benar enggak di situ berbicara mengenai Kristus palsu? Jangan kemana-mana. Saya bertanya, benar enggak itu berbicara mengenai Kristus palsu? Yang mana ini? Iya. Betul, tapi topik utamanya adalah berarti ada Kristus palsu. Akui dulu. Kristus palsu yang datang itu, dengar baik-baik ya. Itu berarti bukan ada kan? Setiap yang datang itu palsu, itu juga. Berarti ada kan Kristus palsu? Tapi nggak semua palsu kan? Kalau yang bukan palsu, yang bukan palsu diikuti dengan tanda bintang-bintang berjatuhan dari langit, itu bukan palsu. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, akan nampak Mesias asli di tengah langit. Itu kalau asli. Kalau palsu selain daripada itu, pertanyaan saya, apakah tanda itu menyertai Kristus yang datang kepada Paulus? Tidak. Asli atau palsu itu? Nah, saya mau tanya sama Anda dulu. Asli atau palsu? Asli atau palsu? Kok? Tunggu dulu sebentar. Asli atau palsu? Yang mana? Jangan kau pura-pura gila ya. Katanya kau hebat. Tunggu sebentar. Tanda-tanda ketika yang asli datang, langit berguncang, bintang berjatuhan, matahari tidak berfungsi, bulan tidak berfungsi, anak manusia akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan menatapnya. Pada saat oknum Kristus, dengar, pada saat oknum yang mengaku Kristus datang kepada Paulus di padang gurun, apakah tanda-tanda itu ada? Saya jawab ya. Ya. Di perikop ini menceritakan apakah Yesus itu datangnya secara perorangan atau secara kepada banyak orang? Jawab. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Betul. Sekarang apakah seluruh manusia melihat oknum Kristus yang datang kepada Paulus? Ini membahas yang tentang semua orang atau perorangan, saya tanya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Kristus yang datang kepada Paulus itu dilihat oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi atau tidak? Ini bukan kedatangan, ini mulai ngaco, mulai pura-pura bingung, mulai pura-pura gila, mulai pura-pura otak gak berfungsi. Ente yang baca dalil, ente pula yang kencingi dalil. Ketika kemudian ditanya oleh muridnya, apa tanda? Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus uraikan enggak tanda kedatangannya? Betul. Tapi kedatangan siapa? Apa uraiannya ketika Yesus mengatakan tanda kedatanganku? Untuk seluruh umat manusia. Untuk semua orang. Untuk seluruh manusia. Untuk semua orang. Nah, berarti nggak tepat buat Paulus ini.
Nah, sekarang apa pembandingnya? Ketika hal itu tidak terjadi, maka ketika ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, dan tanda itu tidak ada, pertanyaan saya, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Perintah Yesus tentu percaya, tapi untuk semua orang, bukan untuk perorangan seperti begini. Paham gak? Yo, ketawa. Tunggu sebentar. Kan Yesus bilang, aku datang, nanti orang banyak akan melihat. Ini kedatangan yang untuk banyak orang. Sekali lagi. Ketawa gak ngerti. Ketawa dalam kebodohan Kamu wajib membela Kristus palsu, wajib. Tapi kamu harus menahan malu dan ditertawakan. Kamu wajib mempertahankan Kristus palsu. Ya harus. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Saudara, saya mau tanya sama Anda makanya. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Tunggu dulu. Pertanyaan saya, menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Ayo, jangan pura-pura gila dong. Jangan di-mute. Anda takut kalah sama saya. Udah kebiasaan apologet kalian nih. Pertanyaannya, ketika ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, kedatangan Tuhan Yesus secara umum, tanda apa yang menyertaimu ketika kamu datang? Saya jawab, jangan di-mute. Biarkan tabrakan suara kita. Dengarkan. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Nah, pertanyaan saya, tanda kedatangan Yesus apakah ada pada saat ada oknum mengaku Kristus kepada Paulus? Ada atau tidak ada tanda itu? Itu untuk perorangan, bukan untuk secara umum. Saya tidak ingin kamu itu menyesatkan dirimu sendiri. Pertanyaan saya, Anda harus konteks aslinya dong. Tulisannya seperti apa tertulis. Baik. Apakah Yesus ketika ditanya apa tanda kedatanganmu, Yesus mengatakan kalau tanda kedatanganku untuk kiamat begini, tapi kalau untuk satu orang begini. Apakah Yesus menerangkan seperti itu atau itu asumsi Anda saja? Bilang itu. Itu asumsi Anda atau itu penjelasan Yesus? Makanya Anda gak ngerti. Ini dengan baik-baik ya. Kedatangan di Matius 24 ini, dia datang dalam wujud seperti manusia. Betul. Seperti di Kisah Para Rasul 1, dia akan tolong Anda tunjukkan di mana Yesus menerangkan. Tolong. Di mana Yesus menerangkan tanda kedatangannya? Di mana Yesus menerangkan tanda kedatangannya selain daripada tanda-tanda yang diceritakan itu? Jawab. Oke, kita buka Kisah Para Rasul. Buka Kisah Para Rasul. Iya, silakan. Ya. Silakan. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Iya. Nomor 11. Bukan, nomor. Aku siap, barakallahu fik. Jadi nomor berapa? Silakan. Ya, betul nomor 11 ya, nomor 11 ya. Mampus. Ya. Dan berkata kepada mereka, hati-hati. Ya, tunggu sebentar. Tunggu bentar Juma ya. Hai orang-orang Galilea. Mengapakah kamu berpikir melihat ke langit ya? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali sama dengan seperti cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jelas dulu situ ya. Ya, pertanyaan saya, ketika Yesus naik ke surga, dia dengan lengkap dagingnya atau tidak? Jelas dia punya tubuh kemuliaan. Saya tanya, lengkap dengan dagingnya atau tidak? Iya. Dengan yang tubuh kemuliaan. Yang datang kepada Paulus lengkap daging atau tidak? Nah, makanya saya jawab dulu. Jangan ketawa Anda, sudah ketawa kebodohan ini. Ini makanya Anda tunggu sebentar. Usiamu masih muda anakku. Kamu belum sanggup menghadapi langsung. Kamu butuh 100 tahun untuk belajar menipu anak. Bang Suma itu berat anak. Kamu belum sanggup menghadapi dengan kebohongan-kebohonganmu anak. Takut kalah. Itu aja terus takut kalah. Itu aja terus. Itu aja terus. Bahas dong.
Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda membawa kisah para rasul 1 nomor 11, Yesus naik dengan daging, akan turun kedua kalinya dengan daging. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus lengkap dengan daging nggak? Enggak. Berarti yang datang kepada Yesus Paulus itu siapa? Hah? Sibilisisis, makhluk roh yang diterangkan di dalam kitab saudara 2 Korintus 3 nomor 17 itu. Kristen penyembah roh. Roh adalah makhluk halus, sama seperti iblis. Iblis juga makhluk halus, makhluk roh. Itu loh. Makanya Yesus tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku wahai Kristen laknatullah. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Nah loh, kena kan? Jangan sombong lah. Akui kebenaran. Oh iya ya, betul ya yang disampaikan Bang Sum ini benar-benar ya. Jangan kayak gitu dong. Kalian itu hanya terlanjur Kristen aja. Jadi ketika kemudian dijelaskan, kami kan tidak membawa narasi Quran, kami membawa narasi Bible. Orang yang wajib hukumnya percaya Bible ya kalian. Kok justru kami yang percaya, gimana toh? Yesus mengatakan jangan percaya, kalian pelintir, percayalah. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya bang. Yang pasti kami percaya. Lah itulah kalian kena prank.